Teman-teman, makasih banget loh udah nyempetin waktunya nih. Datang ke sini cuma buat ngerjain UAS doang ya. Ya gimana ya kalau nggak dikerjain juga Kita nggak dapat nilai dong. Masih semester 1, gak boleh bandel. Masih maba, masih semangat. Bu Citra aja semangat ngajar. Masa kita nurut gitu ya. Love you Bu Citra. Tapi Bu. Ayolah. Salah bisa dibilang kita landasan pendidikannya salah satu-satunya ya yang offline ya. Ya, enak umumnya lah. iya. Yang seru lah, yang seru. Ya karena offline. Iya, Ya, betul. kalau Yang offline udah pasti benar-benar seru. kayak belajar banget kita. Banget. Soalnya Ada guru yang dosen yang dosen yang kayak cuma ngajar. online terus cuma ngasih tugas harus ini kan Itu yang kita, bikin kita Sebel. 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 kita termasuk beruntung lah ya, Orang bersemangat. termasuk beruntung karena dapat dosen yang bisa ngajarin kita. Oh iya, ini kan bisa dibilang di daerah Jakarta Timur ya. Nah, teman-teman salut loh, kayak bisa nyempetin waktunya. Bahkan ada yang rumahnya tadi kok nggak salah di Jakarta Barat ya. Saya tuh Di mana ya Jakarta Baratnya? di Palmera. Kalau saya lebih jauh lagi. Ada nasib ceritanya kan? Ada nasib nih ceritanya. Ceritanya nggak ada nasib Nggak ya? ada nasib berarti. Ini dari Kembangan. Gimana kata kalau diukur dari jarak ini nih? Dari jarak Katulistiwa. Katulistiwa nggak? Nah, Kembangan itu ujungnya Jakarta Barat. Iya, Jadi kalau Palmera tuh masih tengah-tengahnya. Tapi nggak apa-apa karena saya moderatornya. Iya. Semangat banget ya. Semangat banget. Boleh diceritain nggak nih perjalanannya dari Palmera ke sini? Boleh. Jadi dari rumah tuh alhamdulillah lancar aja ya perjalanan tuh. Nah, Tapi ada sedikit kendala tuh di daerah Manggarai. Ada kecelakaan. Teman-teman. Kecelakaan? Iya, Beneran? kecelakaannya parah. parah. Dia kaki sama tangan bisa gitu. Hah, parah dong. Iya, kalau nggak bisa gimana tuh gini-gini. Iya kan bisa kalau nyatu gimana? Kalau nyatu dia tangan sama kaki nyatu gimana ya kan? Lucu. Ayo lanjut aja. Baru connect lagi kan. Maaf Lek. Ceritanya ngejokes apa gimana sih? Bisa Tapi seperti beneran ada kecelakaan atau enggak? Enggak. Nggak ada. Ya. Itu hanya jokes. Jadi aman lancar ya. Dan lancar. Alhamdulillah ya. Karena hari Sabtu juga kan, jadi Iya nggak ada sih, para nggak pekerja. ya. Kerja. Kalau ngelihat dari ceritanya Nugi sih bisa dibilang sejauh apapun jaraknya demi menempuh pendidikan. Ini UAS juga kan salah satu Pendidikan. pendidikan juga. Kan, iya. Emang dan penting banget penting pendidikan. banget. Nah, Kita harus jadi SDM yang bagus lah. Heeh. Karena kita udah dibiayain sama pemerintah. beneran udah dibiayain nih. Udah dibiayain beneran pemerintah. Yakin KIP kan. Nah, terus gimana sama yang kita yang belum dibiayain pemerintah? Waduh. Kecil aja yang pemerintah ya. Ya, Lanjut. ngomongin soal pendidikan, saya mau nanya, seberapa pentingnya sih pendidikan itu? Kalau boleh deh, Ais, boleh ceritain nggak seberapa pentingnya pendidikan itu di mata Ais sendiri? Pendidikan pasti penting gak sih? Pendidikan tuh salah satu kayak hal yang bisa majuin negara kita kan? Ya, apalagi kayak Memajukan bangsa setiap negara tuh Heeh. perlu pendidikan. Oh, oke. Kalau dari Lukman sendiri gimana? Pandangan Lukman sendiri terhadap pentingnya pendidikan? Oke, kalau dari saya sendiri, pentingnya pendidikan itu kayak yang kita tahu, suatu peradaban itu nggak mungkin ada kalau nggak ada pendidikannya. Karena pendidikan itu sebagai dasar dari suatu peradaban. Karena nggak mungkin tuh ada yang namanya ilmu infrastruktur atau ilmu yang lainnya, ilmu ekonomi, kalau nggak ada pendidikan dasarnya. Yang saya tahu pendidikan itu seperti ibu, dia bercabang-cabang kepada ilmu yang lainnya. Itu sih yang bikin pentingnya pendidikan buat suatu peradaban. Ya, berarti pendidikan itu bisa dibilang akar dari semua permasalahan sih, kayak Iya, benar. Dari kehidupan. akar dari penyelesaian masalah-masalah yang ada di Indonesia saat ini. Betul. Ya, oke, berarti penting banget ya pendidikan itu. Oh iya, mau dong cerita pengalamannya. Apa sih yang kalian kan juga sebelum menjajaki UNJ ini, pastinya kalian juga
sebelumnya sudah menempuh pendidikan kan. Dan mulai dari apa? TK dong. Iya. Dari TK, SD, SMP. SMP, bahkan yang SMA yang bisa dibilang ya masa-masa indah lah. Masa-masa. Nah, coba saya mau tahu dari pandangan Ais. Ais boleh ceritain nggak apa sih yang berkesan selama Ais menempuh pendidikan? Yang berkesan sih pasti banyak ya, apalagi kita SD 6 tahun, terus SMP, SMA 6 tahun, pasti banyak banget yang berkesan dari temannya, dari gurunya, dari mungkin pendidikannya pasti masuk lah. Kita kan belajar buat dapat pendidikan gitu kan, buat dapat ilmu. Nah kalau misalnya dari saya sendiri sih paling berkesan sih waktu SD ya, kan biasa orang-orang SMA gitu kan. Kalau saya waktu SD, soalnya waktu SD tuh kayak bener-bener perjuangan buat dapat pendidikannya tuh emang kayak susah. Soalnya Dari SD ke SMP-nya? di SD-nya. Oh, SD-nya? SD-nya, iya. Jadi sebenarnya ke SMP juga, tapi ini masih awal-awal kayak kelas 6 SD gitu, belum di akhir kelas 6 SD. Nah, waktu kelas 6 SD tuh saya sampai dari pagi sampai malam itu nonstop ya. Ya, kita tahu lah pendidikan penting banget gitu kan. Jadi kayak kita tuh harusnya kesadaran dari kitanya tuh kayak nggak ada yang bisa ngehalangin kita buat mencapai pendidikan, mau itu secapek apapun gitu kan. Ya kayak kita lihat aja sih di Jepang sendiri, kayak orang-orang belajar sampai malam kan. Iya, sampai malam banget. Mereka tuh kayak bener-bener balap-balapan gitu, kayak buat dapat yang terbaik di antara tinggi. Nah makanya kalau dari saya sendiri sih paginya madrasah. Kan madrasah kan kayak agama gitu kan. Agama, mencakup agama, walaupun umum kayaknya nggak ada deh waktu itu madrasah. Nah terus habis itu saya les sampai jam 12. Terus habis itu masuk SD lagi sampai jam 5 sore. Habis itu pulang cuma buat siap-siap, terus langsung berangkat ngaji sampai setengah 9. Maksudnya kalau dari kita lihat madrasah ke ngaji kan sama aja, agama dan agama. Iya. Tapi kan kita nggak tahu kan kurangnya, mungkin di madrasah itu kurang gitu kan. Mungkin orang tua saya di situ sih kayak nekanin pendidikan agama gitu. Menekanin di pendidikan agama ya? Iya, makanya kayak sampai 2 kali kan, pagi dan sore. Oke. Berarti kalau misalkan begitu memunculkan berbagai masalah kan, kayak entah itu mungkin dari faktor psikologis ataupun faktor ekonominya, ya Iya, kan? Coba kan saya pun juga masih bingung ya. Pendidikan kita sekarang itu juga bisa bilang masih ada punya masalah-masalahnya. Di samping emang pendidikan kita juga masih belum merata. Nah, maka dari itu karena belum merata juga pasti adalah masalah-masalah. Coba saya mau tahu dari Nugi, apa yang Nugi rasakan, pandangan Nugi terhadap masalah pendidikan di Indonesia ini? Ya kalau dari saya sendiri, masalah pendidikan di Indonesia itu kan dari sumber daya manusianya kan biasanya ya. Nah itu kalau di lingkungan saya pribadi tuh banyak itu yang orang yang baru selesai SMA atau SMP itu udah berpikir buat kerja gitu, dan itu bukan tuntunan dari anak tersebut tapi dari orang tua tersebut udah dituntun buat bekerja, cari kerja tanpa mikir untuk berpendidikan yang lebih tinggi lagi. Kenapa dia mikir kerja? Karena ada faktor ekonomi yang kurang memadai juga. Mungkin dia punya adik yang banyak gitu, yang harus dikasih uang, harus ada biaya tambahan gitu. Makanya kalau dari saya tuh kenapa kurang maju pendidikan di Indonesia, salah satunya dari faktor ekonomi gitu. Faktor ekonominya ya? Iya. Saya sih juga ikut merasa ya. Saya sedikit cerita aja boleh ya? Boleh. Bahkan ada tetangga lah, yang bisa dibilang ekonominya tuh lagi drop, lagi menurun. Yang pada saat itu anaknya sudah disekolahin nih. Anaknya disekolahin sepantaran lah sama kita nih, waktu SD. Nah, karena masalah ekonominya drop, itu dia sampai nggak masuk berbulan-bulan. Ditanya sama orang tuanya, dan orang tuanya mengira
anaknya itu berangkat sekolah. Ternyata Kerja. pas di Ya Allah. iya, pas sampai di saat ditanya gurunya udah ngasih tahu kalau misalkan anaknya ini nggak pernah masuk. Orang tuanya nganggep padahal Dia berangkat dia mulu. berangkat mulu. Iya. Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, setelah itu malam dia malam pulang tanya sama orang tuanya, kamu kenapa, pokoknya dia jawab jujur lah, pokoknya gitu. Ditanya kayak, kamu jawab jujur sama mama, kenapa kamu pulang sekolah selalu malam, kamu bilangnya ada PR, ada tugas segala macam ini ngerjain di rumah temen. Kemarin guru kamu datang ke sini. Iya, dia kenapa dia nanyain, nggak masuk? terus cerita kan, anaknya nggak masuk. Akhirnya dia jujur, itu dia nyari kerja sampingan buat Bantuin orang tuanya. Tapi dia diam-diam ngelakuin itu Nah ya. iya itu. Sebenarnya anak itu tuh juga kayak dia mikirin orang tuanya juga, kayak nggak mau ngerepotin juga. Aku juga punya cerita, kayak kan aku kan dari Blitar ya, maksudnya saudara aku banyak yang masih di Blitar. Itu tuh mereka tuh juga karena faktor ekonomi dan mereka tuh jadi kayak kurangnya kesadaran kalau pendidikan itu penting. Jadi di sono itu sekolahannya dari SD, SMP, SMA itu masih bayar. SMA tuh apalagi SMA juga kayak banyak banget bayarannya. Kayak padahal itu negeri tapi dia bayar. Jadi ternyata tuh negeri itu ternyata nggak di seluruh Indonesia gratis. Jadi malah yang di pelosok-pelosok itu malah bayar, harus bayar. Padahal yang di kota juga padahal udah gratis. Kayak nggak merata banget gak sih, kayak harusnya kan bisa di seluruh Indonesia, jadi semuanya bisa dapat pendidikan gitu. Jadi kayak mereka karena mikir ini pendidikan kayak masih bayar, sekolah bayar, ini bayar, terus kayak mereka kan malahan kan di pelosok kan kayak kerjanya kan kebanyakan kayak yang nggak tinggi banget, kayak petani gitu-gitu, yang nggak menghasilin duit banyak gitulah, tapi mereka malah banyak pengeluaran di pendidikan. Jadi mereka tuh mikirnya kayak ya pendidikan kayak ngebuang-buang waktu sia-sia, jadi kita lebih baik kayak kerja ngasilin duit buat makan, kayak biar kita masih bisa hidup gitu. Kalau mikirin pendidikan jadi kayak mereka tuh ya kesadarannya tuh jadinya itu kurang kalau pendidikan itu penting. Makanya kayak ini merupakan kayak masalah pendidikan di Indonesia juga sih. Berarti dari faktor ekonominya ya. Jadinya kesadaran masyarakatnya jadi rendah. Makanya mikir abis lulus sekolah kerja aja, nggak usah kuliah kayak gitu. Terus juga pernah juga ada teman seangkatan waktu itu di SMP, itu dia tiap sekolah rajin, untuk sekolah masuknya rajin. Cuman karena dia itu tadi bergaul sama orang-orang yang bisa dibilang nakal lah. Nah, dia masuk tuh dari pagi sampai istirahat pertama. Habis itu dia pulang. Nah, Kayak cabut sekolah gitu. Iya, istilahnya cabut sekolah lah. Dan itu sampai sekarang pun nggak pernah ketahuan. Kayak Emang gurunya nggak nyari? kelakuannya dia. Gurunya Nah itu dia. ini Keren gak sih, kayak harusnya kan kayak guru tuh bisa tahu Bisa nih tahu anak-anak ya. aja. Apalagi cuma selalu gitu kan. Sekelas doang, kayak sekelas doang masa nggak hafal gitu. Iya. Kayak ini pentingnya guru juga harus bisa iniin. pas bisa perhatian Perhatiin. ya, Iya, perhatian sama anak-anak muridnya. Itu masih sekolah kan, maksudnya SD. Iya, SMP ya? waktu itu SMP tuh dia emang sekolah tuh rajin, tiap pagi masuk, cuman pulangnya istirahat pertama terus diikut temen-temennya Oh berarti pulangnya nggak ke rumah main? dia janjian mulu sama temannya. Untungnya temennya dari sekolah luar. Bukan beda sekolah ya. Iya, Jadi kalau misalkan dia satu sekolah mungkin bisa ketahuan. karena rame gitu, Iya. karena rame yang nggak Nah, masuk. ini juga bisa dibilang kayak faktor lingkungan juga sih teman-temannya. Iya sih. Lingkungan yang membawa dampak buruk sehingga si anak itu juga
ikutan buruk juga, ketularan bisa dibilang gitu. Heeh. Oh ya tadi soal masalah pendidikan. Nah, sekarang saya mau tanya nih kayak first impression. Nah, kita kan kayak baru masuk ya sebagai mahasiswa baru semester 1. Nah, dari Lukman sendiri gimana sih perasaan Lukman ketika pertama kali masuk di UNJ dan apa yang Lukman rasain sama mungkin dari teman-temannya, terus dari Perbedaan. sistem pendidikannya dibandingin sama SMA. Kalau dari saya itu first impression ya masuk UNJ itu saya bersyukur banget alhamdulillah karena salah satu bukan perintah sih, lebih ke arahan dari ayah saya buat masuk ke UNJ aja karena deket dari rumah kan. Kalau sedangkan ke univ-univ lain yang PTN lain tuh kayak UI paling dekat aja tuh Depok, kalau yang lainnya tuh lumayan jauh. Jadi PTN yang paling dekat mungkin UNJ dari rumah. Dan itu saya bersyukur banget alhamdulillah bisa masuk tuh langsung senang banget, excited sampai nangis dikit. Habis itu buat teman-temannya ya yang saya rasain perbandingan teman-teman saya waktu SMA sama kuliah itu, pas di kuliah tuh teman-temannya kritis banget. Pikirannya kritis banget, itu berpikiran brutal banget, bener-bener Contoh critical siapa? thinking gitu. Contoh Ya contoh di, orangnya ada. di ini ya di mata kuliah. Landasan pendidikan Ya, terutama. landasan pendidikan di Ah. mata kuliah saya tuh mungkin bisa dibilang Raffi kali ya. Raffi Ah, tuh Raffi, critical thinking udah banget. gestur badannya. Iya, Untuk udah. Raffi, nih dengerin ya nih. Ada yang muji kamu. Keren. Mantap, kritis Ya, banget ya. kadang saya ngefans sama Raffi kalau lagi ngomong. Terus itu perbandingannya sama SMA tuh, SMA saya mungkin karena SMA saya akreditasnya nggak bagus-bagus banget, masih A, cuma karena swasta ya. Jadi beda akreditas A-nya yang swasta sama yang negeri. Dan itu isi-isinya tuh ya bisa dibilang nggak ada saingannya sih. Maksudnya yang buat saingan sehat untuk semakin pintar dan berusaha itu hampir gak ada, dikit banget. Jadi tuh buat ngasah pemikiran kita yang kritis itu agak susah buat di SMA saya. Jadi pas masuk ke kuliah itu agak kaget sih. Gitu. Oh. Berarti kalau misalkan Lukman sendiri ngerasa berbeda, lantas apa yang Lukman lakuin kayak perubahan yang harus dilakuin Lukman? Kalau perubahan ya, saya mengikuti teman-teman saya yang tadi satu mata kuliah. Saya berusaha berkembang, gimana caranya tuh kayak saya merhatiin cara bicaranya, saya merhatiin gimana cara pola pikirnya, terus gimana cara dia ngeberaniin dirinya buat ngomong di depan umum gitu. Saya buat jawab pertanyaan dosen aja itu kadang deg-degan gitu. Buat jawab pertanyaan beberapa kata aja tuh deg-degan banget karena semua perhatian tertuju ke saya kan. Jadi kayak wah shock banget nih, deg-degan dikit. Gak dikit sih, banyak. Nah, di situ Kayak takut salah gitu iya, ya. kayak takut salah gitu. Jadi kalau salah gimana ya, masih Iya. mikirnya kayak gitu. Iya benar, karena MKU juga kan isinya banyak kan, 40 lebih. Dari berbagai prodi. Iya, berbagai prodi dan juga ada yang dari berbagai fakultas. Ini nih olahraga satu-satunya ya. Nyasar ya. Soalnya gampang Nyasar sih memang. bedain anak Nyasar. olahraga. Iya. Tapi kalau udah semester 3 nggak kelihatan kan, udah bisa Iya. gondrong-gondrong. Di situ ya itu aja sih, paling saya ya dikit-dikit insecure lah ya, karena nggak segampang itu buat improve dan berkembang, nggak secepat itu. Kadang kalau saya ngelihat gimana cara mereka berpikir, gimana cara mereka belajar dan berpikir dan berkembang dan Mengatur pola pikir. iya, mengatur pola pikirnya tuh keren banget. Saya insecure sendiri, kapan ya saya bisa kayak gitu. Kok dia bisa mikir seperti itu, seluas itu? Kadang aku juga mikir kayak gitu. Kok dia bisa nyampe ke situ udah tahu gitu, Bener sedangkan banget. kok aku belum tahu gitu Bener. kok. Wah, ini Pertanyaan-pertanyaannya tuh di luar nalar semua gitu loh. kata-kata kadang banyak banget mereka tuh yang kayak lagi public speaking terus kayak ngeluarin kata-kata asing yang kita tuh Iya, kayak yang baru banget kayak efisiensi, relevansi. Iya, Kayak, bener. hah, kok mereka bisa apa, paham? gitu kan kayak. Kayak kata-kata barunya, serapan-serapan baru kayak intimidasi, terus diskriminasi, Iya. apalah. Aduh. Kayak kata-kata baru yang baru terdengar di di telinga. Kita. Nah, Iya, iya. Mungkin karena itu emang terlatih dari SMA atau masa kecilnya yang sering pidato atau sering Mungkin ngomong. salah satunya juga bisa banyak-banyak baca buku sih. Iya sih, Karena iya, itu itu juga banyak penting. kata-kata barunya. Kalau misalkan kita berkaca nih, kita kan di UNJ ini ya. Nah, pandangan kalian
terhadap universitas ini tuh gimana sih? Apa universitasnya kayak bisa dibilang sedang tahap berkembang atau sedang apa sudah layak atau gimana? Coba buat Nugi, boleh diceritain nggak? Kalau buat saya pribadi, UNJ kuliah di UNJ tuh menurut saya sudah baik ya, karena saya dari SMA juga belajar itu emang kurang serius. Tapi begitu masuk di dunia perkuliahan, saya kaget kan sama pelajarannya gitu yang benar-benar teman-temannya kritis, wawasannya tuh sangat luas. Dari teman-teman sih bagus, dan buat belajar mengajar dari dosennya juga bagus. Terus sistem di UNJ juga menurut saya sudah bagus dari tingkat disiplin. Udah gitu aja sih. Apalagi FIK tuh disiplin banget ya. Iya. Beda sih sama fakultas lain. Nah, itu yang jadi sebenarnya tuh yang ada di benak saya tuh pengen universitas kita tuh ya nggak cuma di FIK doang yang kelihatan Disiplinnya disiplin, ya. tapi Seharusnya tuh kayak semua fakultas gak sih, Iya. nggak ada di FIK doang. lagi-lagi soal kesadaran ya, kesadaran terus juga ya peran-peran orang-orang penting sih yang misalkan mungkin bisa menerapkan aturan-aturan supaya bisa disiplin. Iya. Nah, terus juga jadi tauladan lah. Nah, nggak cuma dikasih tahu tapi bisa mencontohkan juga. Jadi nggak cuma lewat perkataan tapi bisa dibuktikan dengan perbuatannya juga. Gitu. Untuk harapan tersendiri nih, menurut kalian untuk UNJ itu seperti apa? Apa yang mau kalian harapin dari universitas kita ini? Apa ini? Siapa? Oh, ada saya deh. Harapan buat UNJ sendiri. Kalau harapannya pasti kayak biar bisa bagus gak sih semua orang, bisa semua mahasiswa, iya. Kalau globalnya bagus. Bagus, iya. Khususnya. Kayak misalnya apa ya? Kalau contoh lah ya, kita UNJ kan bagus ya, bagus, udah masuk bagus ya, baik top berapa? Top 4. Top 4. Iya. Nah, iya kan udah bagus gitu ya UNJ. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia yang bisa kita lihat kan yang paling bagus kan UI sama UGM kan. Top 3 lah ya, mereka udah masuk. Jadi kayak gimana caranya kita sebagai mahasiswa itu bisa ningkatin gitu nama UNJ. Kan gak harus dari fasilitas doang kan, fasilitas penting gitu. Termasuk salah satu yang penting buat kampus itu Bisa dikatakan yang bagus dan fasilitasnya lengkap gitu. Iya, tapi nggak fasilitas doang, dari mahasiswanya juga. Kayak misalnya kita harus lebih berprestasi lah, kita harus ikut lomba ke sini gitu. Sebenarnya dari mahasiswa juga sih buat ningkatin universitas tuh gitu. Berarti terlepas dari semua ada tangan mahasiswa lah yang bisa Iya, merubah, itu penting. yang- Menaikkan ya, univ sih. menaikkan citra UNJ. Oke sih, mungkin teman-teman makasih banget loh udah memberikan informasi terkait ya. Jadi kita bahas masalah pendidikan, terus juga terkait kayak dari faktor ekonomi, sosialnya, terus juga Kenapa first impression. PTN kita nggak masuk? Kita Masuk kan? Lupa. PTN kita masuk gak sih? Oh, masuk top 4. Masuk kan? Masuk di Indonesia. Masuk Iya. sih. Makanya kayak kita pun kayak merasa bangga, bisa masuk UNJ. Kita Tapi jangan kayak bandingkan harus lebih baik lagi. Iya. Kita Kita jangan harus punya rasa kayak mau naikin univ kita, jangan kayak udah bagus dia, udah kita diem aja kita gitu. jangan merasa bangga karena rasa bangga ini kita merasa cepat puas. Jangan. Kita nggak boleh ngerasa puas guys. Karena di atas langit Masih ada langit. satelit. Oh, ya. Boleh. Itu jokes. Maaf banget nih, Bapak. Oke, makasih ya sekali lagi ya buat teman-teman. Iya. Dan itulah pembahasan kita yang mungkin agak absurd atau gimana. Ya, yang saya dapetin sih mungkin pendidikan kita memanglah begitu penting pembangunan lah ya. Iya. Karena negara Indonesia nih bisa dibilang maju ya kalau pendidikannya juga maju gitu. Iya. Pendidikan tuh salah satu akarnya. Nah, terkait itu semua ya pendidikan
pendidikan berjalannya pendidikan di Indonesia itu nggak tiba-tiba lancar begitu aja, tapi ya banyak proses. Naik turun naik ada turun. Iya, iya. naik turunnya. Proses juga ada ada hambatannya lah. ada saatnya kita bagus, ada saatnya kita lambat. Iya. Apalagi yang lambatnya ini kayak dari faktor ekonomi nih. Kita pendidikan kita selalu dikaitkan dulu sama ekonomi. Iya. Entah itu banyak dari anak-anak yang sepantaran kita ataupun yang di bawah kita itu mereka dituntut untuk kerja tadi yang seperti dibilang Nugi, karena memang orang tuanya menuntut. Itu masih menjadi persoalan. Masalah banget lah ya di gimana upaya pemerintah ya. Kalau kita lihat upaya pemerintah sendiri sih sudah baik, cuman harus ada sinkronisasi. Upaya pemerintah harus sama direspon masyarakat. baik. Iya, sama. Jadi sama-sama bisa dapat feedback gitu. Iya. Soalnya pemerintah juga udah ngasih upaya kayak seperti memberi bantuan untuk kayak yang rakyat-rakyat miskin itu kan adanya KJP, KIP, ya itu kan udah dikasih duit ya. Maksudnya pemerintah juga kayak ini loh biar lanjut sekolah gitu. Kenapa masih harus kerja ya? Mungkin namanya kayak orang tidak mampu gitu, maksudnya segitu tuh masih kurang, mungkin kayak duit segitu masih kayak harus dicari lagi, jadi kayak enggak. Iya. Tapi sebenarnya pemerintah juga udah baik, udah bekerja lah, jadi nggak bisa dikatakan pemerintah itu nggak bekerja, pemerintah itu udah bekerja, cuma ya Dan kacamata kita pemerintah sudah bekerja. Iya. kita nggak boleh bilang pemerintah itu nggak bekerja. Terus lagi yang di faktor sosial tadi kayak misalkan lingkungan ya kan. Lingkungan, terus juga dorongan orang tua yang mengakibatkan anak-anak tersebut ya sebenarnya anak-anak tersebut tuh untuk menempuh ada niatan untuk menempuh pendidikan, cuman ya dihalangi tadi, entah itu dari lingkungannya kayak misalkan teman-temannya ngajak keburukan ya karena di situ dia minoritas, nggak ada keyakinan dalam hatinya untuk menempuh pendidikan. Terus juga dari orang tuanya kita kayak ngelawan orang tua, ibarat kata kita ngelawan orang tua nggak sih, orang tua minta ini tapi kita nggak mau gitu. Iya, benar. Kayak ngelawan orang tua kan. Mungkin tujuan anak tersebut tuh pengen bantu orang tuanya bisa Ya niatnya sebenarnya baik ya, cuma Ya, tapi kayak salah jalannya gitu nggak sih? Nah itu karena kesadarannya itu balik lagi kayak ya ini ya kesadarannya itu beda. masih menjadi PR ya, bagi kita yang tujuannya ya demi negara kita maju ya. Sebenarnya masalah pendidikan ini juga bisa dibilang masih sulit untuk dipecahkan, masih sulit untuk diselesaikan. Gimana caranya pendidikan kita nih benar-benar Sama bisa bersaing dengan pendidikan di luar negeri. Bisa masuk top global gitu. Ya, semoga di tahun 2045 nanti kan ada generasi emas ya. Nah, generasi emas kan. Nah, semoga di generasi emas ini Ada kita bisa pendidikan. pendidikan kita bisa lah menyaingi, bahkan bisa masuk top global gitu ya, semoga Ya, aja. semoga aja. Amin. Yang terbaik lah ya. Oke, sekali lagi makasih ya teman-teman ya. Sekali lagi makasih teman-teman semua yang udah nyempetin waktunya. Tadi yang jauh makasih, yang dekat juga makasih, semuanya makasih, dan ini semua demi mengerjakan UAS. Oke. Ini adalah demi pendidikan guys. Ya, Iya, benar. Bener kan? Pendidikan Kita harus yang utama. Asik. Walaupun hari weekend kita kan weekend nggak kita harus menyempatkan seharusnya bersama keluarga kita menyempatkan pendidikan agar kita mendapatkan nilai. Oke. Mungkin itu sekian aja podcast kita hari ini, dan terima kasih banyak.